Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kakak harap semua di rumah tetap sehat dan bersemangat. Nah, hari ini Kak Nini, Kak Syokeng, dan juga Kak Fausta akan mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah baik, ya. Tuhan sayang dengan kita semua. Mari kita mau nyanyikan bersama-sama, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yuk kita akan berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh beribadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat semuanya? Iya, Yesus mengasihi kita semua. Kasihnya lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
Karena Tuhan sudah mengasihi kita semua, kita juga mau mengasihi teman kita, saudara kita, ya. Nah, karena itu kita mau nyanyi bersama-sama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan di mama-mama saat ibadah di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah bisa beribadah secara online. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, salam adik-adik semuanya yang di rumah. Senang sekali Om Fama hari ini boleh ada di depan adik-adik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu Om Fama percaya kita semua ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini,
ada baiknya kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong urapi kami agar kami boleh mengerti, berikan kami hikmat kepintaran, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, bila Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Daud diangkat menjadi raja atas Israel. Ya, adik-adik, Om Fama mau tanya terlebih dahulu. Kalau misalnya kita ikut pertandingan, seperti contohnya pertandingan basket, atau futsal, atau badminton, dan pertandingan-pertandingan lainnya, tentu kita perlu persiapan kan? Tidak mungkin tiba-tiba pelatihnya menunjuk kita, hey, misalnya namanya Joni, kamu langsung main ya, langsung main badminton ya, akan ditandingkan nanti ya. Padahal si Joni belum pernah latihan, Joni belum pernah persiapan, ya, tidak mungkin. Tetapi seorang yang dipersiapkan untuk bertanding pasti ada persiapan-persiapannya. Tujuannya apa? Supaya ketika dia nanti bertanding, ya, dia akan siap melawan musuhnya, ya. Kemudian mentalnya akan kuat. Kemudian dia punya skill atau kemampuan yang baik. Karena apa? Karena sudah persiapan dengan latihan. Nah, rupanya Daud juga sebelum menjadi raja, dia tidak tiba-tiba langsung menjadi raja. Tetapi ada persiapan-persiapan dari Daud sebelum dia benar-benar diangkat menjadi raja. Nah, yang menariknya di sini bahwa ketika Raja Daud diangkat menjadi seorang raja di Israel, Daud mengalami berbagai macam tantangan, ya. Tantangan itu adalah bagian dari persiapan-persiapan yang Tuhan izinkan supaya apa? Supaya Daud siap menjadi seorang raja yang kuat, yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga nanti kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud menjadi kerajaan yang kuat, yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Nah, kalau kita melihat awal pertama Daud dipanggil, waduh, Daud itu kan seorang gembala, tidak diperhitungkan, ya. Bahkan ketika Samuel datang ke rumah bapaknya Daud yang bernama Isai, Samuel berkata, ya, saya diutus Tuhan ke sini untuk mengurapi salah satu anakmu menjadi raja. Rupanya Daud tidak dianggap, ya. Isai menunjukkan anaknya yang gagah-gagah, ya, abang-abangnya Daud, ya, Eliab, ya, Abinadab, besar-besar badannya. Tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai-sampai Isai lupa bahwa dia punya anak yang bernama Daud, seorang gembala yang sedang menggembalakan kambing dombanya di padang rumput. Nah, artinya apa? Daud itu tidak dianggap sendiri oleh ayahnya. Ya, Daud tidak diperhatikan oleh ayahnya karena ya Daud itu penampilannya biasa-biasa saja, sepertinya tidak menarik dan tidak mungkin akan diangkat menjadi seorang raja. Ya, tetapi kehebatan Daud, ya, kalau diceritakan di dalam firman Tuhan, di dalam Samuel itu, Daud itu walaupun dia seorang gembala yang badannya tidak terlalu besar, tapi dia sudah terlatih mengalahkan singa-singa, beruang-beruang ketika hendak menerkam hewan gembalaannya. Wah, luar biasa kan? Persiapan yang telah Tuhan persiapkan untuk Daud menjadi seorang raja. Dia harus ada di titik yang paling bawah dulu. Seorang gembala yang tidak dianggap, seorang yang berjuang melawan singa, beruang, dan hewan-hewan buas lainnya untuk melindungi ternaknya. Nah, apalagi ya yang dipersiapkan Tuhan untuk supaya Raja Daud atau Daud itu bisa menjadi seorang raja di Israel. Ya, Daud juga harus ya berjuang, bertemu dengan seorang yang bernama Goliat. Wah, padahal antara Daud dan Goliat sangat jauh sekali. Apa ukuran besar badannya? Goliat itu tinggi sekali, mungkin sampai 3 meter tingginya. Sedangkan Daud sangat kecil. Tetapi Tuhan mempersiapkan Daud, memberikan keberanian di dalam hatinya. Untuk apa? Untuk berani melawan Goliat. Akhirnya apa? Ketika Goliat mewakili orang Filistin, musuh orang Israel datang, sambil mengolok-olok Daud, hahaha, kamu kecil sekali, mana mungkin kamu bisa mengalahkan saya. Dia merendahkan Daud.
Tetapi Daud datang dengan keberanian, bukan dengan kekuatannya, tetapi dia datang dengan kekuatan Tuhan. Wah, ketika mereka hendak bertempur antara Goliat dan Daud, Daud hanya menggunakan umban, mengambil batu di sakunya dan kemudian melemparkannya kepada Goliat. Dan apa yang terjadi? Goliatnya tumbang dan kemudian mati. Daud mengalami kemenangan. Wow, luar biasa ya. Daud harus melalui proses itu. Di saat orang-orang tidak berani menghadapi Goliat, Daud tampil ke depan. Dia menunjukkan bahwa dia pasti bisa, bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan Allah beserta dengan dia. Nah, itu persiapan yang sedang Tuhan siapkan supaya orang-orang mengenal Daud. Ketika dia mengalahkan Goliat, maka tentunya orang Israel tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh Daud. Nah, apalagi persiapan yang Tuhan sediakan sebelum Daud menjadi raja? Ya, persiapannya adalah Daud harus masuk ke istana Saul. Nah, ceritanya waktu itu Saul sedang dirasuki oleh roh jahat. Karena apa? Karena dia sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Saul sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ketika Samuel datang kepada dia untuk berperang dengan orang-orang Amalek dan Filistin, Samuel memberitahu bahwa dia harus taat kepada firman. Tetapi Saul tidak taat. Dia memberontak. Dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Samuel. Akhirnya apa? Roh Tuhan dan kerajaannya atau statusnya sebagai raja dicabut oleh Tuhan dan dipindahkan kepada Daud. Nah, waktu itu Saul merasa tidak enak hati. Wah, dia membutuhkan seorang yang memainkan musik untuk apa? Untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Dia tidak tenang. Oh, akhirnya apa? Diketemukanlah Daud. Dan kemudian Daud diundang ke rumah Saul. Dan ketika Daud memainkan kecapinya, wah, roh jahat yang menguasai hati dan pikiran Raja Saul pada saat itu langsung pergi. Kenapa? Karena di dalam permainan kecapi Daud itu ada kuasa Tuhan di sana. Wah, luar biasa. Tetapi adik-adik, apakah Saul tetap mengasihi Daud walaupun Daud sudah banyak berjasa terhadap dia? Walaupun Daud sudah membantu untuk melepaskan roh jahat dalam tubuh Saul? Rupanya tidak. Saul memendam kebencian kepada Daud. Kenapa? Karena Saul tahu bahwa Daud nanti satu saat telah dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Akhirnya apa? Saul merasa sakit hati. Dia iri hati kepada Daud dan berencana untuk membunuh dia. Sampai satu saat ketika Daud memainkan kecapinya, roh jahat itu datang kembali. Dan kemudian Saul mengambil tombaknya, kemudian hendak melemparkannya kepada Daud. Tetapi Daud luput karena pertolongan tangan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Daud melarikan diri. Daud melarikan diri daripada Saul dan kemudian dia menetap di goa. Nah, sampai satu saat, adik-adik, Daud ini tinggal di Hebron. Ya, dia tinggal di Hebron. Kemudian ada banyak orang-orang Yehuda di sana yang senang kepada Daud. Dan orang-orang Yehuda teringat, oh, Samuel pernah berkata bahwa satu saat nanti Daud inilah yang akan menjadi raja atas Yehuda dan Israel. Akhirnya orang-orang Yehuda mengangkat Daud menjadi seorang raja khusus di Yehuda. Ya. Akhirnya Daud menjadi raja di situ di Hebron. Ya, orang-orang Yehuda senang. Nah, tetapi satu saat ada orang-orang dari Israel, ke-11 suku Israel, mereka juga punya raja, tetapi rajanya itu adalah dari keturunan Saul, yaitu yang namanya Isiboset. Mereka berperang melawan orang-orang Yehuda yang dipimpin oleh Raja Daud. Berhadap-hadapan. Sampai satu saat antara pasukan Raja Daud, orang-orang Yehuda, dan pasukan anak daripada Saul, Isiboset, mereka berperang. Tetapi apa yang terjadi? Pertempurannya seru. Tetapi kemudian pertempuran itu selesai, dan tidak ada yang menang. Nah, pada satu hari, seorang pemimpin anak buah dari Isiboset yang namanya Abner, dia punya kuasa yang besar di daerah Israel pada saat itu.
ya, dia katakan apa? Aku mau mendukung Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Oleh karena itu, ya, dia mengkhianati Isi-Boset, meninggalkan Isi-Boset, raja Israel, dan kemudian datang kepada Daud. Dia bawa orang-orang Israel, beberapa tua-tua, untuk datang kepada Daud. Tujuannya apa? Mereka mau mengangkat Daud menjadi raja atas Israel dan atas Yehuda. Apakah keputusan Abner ini akhirnya terlaksana untuk menjadikan Daud menjadi seorang raja Israel dan Yehuda? Ya, akhirnya terlaksana juga. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah persiapkan itu. Ya, jauh-jauh hari sebelumnya, waktu Samuel pertama kali mengurapi Daud untuk dipersiapkan menjadi raja, Tuhan sudah berkata bahwa satu saat nanti Daud pasti akan menjadi raja Israel dan juga raja Yehuda, menggantikan Saul yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan inilah waktunya. Akhirnya apa? Daud sah menjadi raja atas Israel, seluruh Israel dan juga Yehuda. Wah, akhirnya apa? Negaranya atau negerinya itu menjadi luas. Yang tadinya hanya Yehuda, sekarang Israel bergabung, sehingga Daud menjadi seorang raja yang besar pada saat itu. Nah, untuk menjadi seorang raja rupanya tidak mudah, adik-adik. Ya, rupanya Daud harus menjalani berbagai persiapan, berbagai proses yang menyakitkan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kok Daud akhirnya bisa menjadi raja? Pertama dulu, karena Daud itu punya kesetiaan kepada Tuhan. Dia itu benar-benar setia dan menghormati Tuhan. Dia tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan Daud itu punya hati yang mengasihi orang lain. Bahkan ketika ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul yang sempat ingin membunuh dia, Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dia tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, sehingga dia menunjukkan kasihnya kepada Saul dengan tidak membunuh Saul. Wah, ini luar biasa. Daud punya hati yang baik. Dia menghormati Tuhan. Dia cinta akan Tuhan. Bahkan Daud senang memainkan kecapi. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi hatinya dan semua hidupnya itu dia berikan untuk Tuhan. Dan yang pasti, ketika Tuhan mengizinkan tantangan, kesulitan terjadi atas Daud, Daud tidak lari. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak kemudian marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan engkau memberikan permasalahan yang begitu besar? Sampai-sampai saya tidak bisa menanggungnya. Daud tidak melakukan itu. Tetapi Daud setia. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tetap percaya bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada dia itu pasti akan terjadi di dalam kehidupannya. Dan benar, ketika kita menghormati Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenarannya, kita mengasihi orang-orang lain, berbuat baik kepada orang-orang lain, kita suka memuji menyembah Tuhan dengan hati kita, maka satu saat pasti Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil dalam kehidupan kita. Contohnya, cerita hari ini tentang seorang Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tidak dianggap sama sekali, yang dianggap hanya sebagai orang biasa, seorang gembala yang tidak punya kemampuan berperang. Mungkin Daud pun dulu tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti dia akan menjadi seorang raja, tidak pernah berpikir. Tapi karena Tuhan tahu hati Daud, seorang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk dia bisa menjadi seorang yang didudukkan pada posisi yang paling tinggi, yaitu menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, adik-adik, ini luar biasa. Daud punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan ketika dia menjadi raja atas Israel, dia masih tinggal di Hebron, kemudian dia hendak pindah untuk datang ke satu kota yang bernama Yerusalem di Israel. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa membawa tabut Tuhan, yang selama ini tidak memiliki tempat. Dia ingin menempatkan tabut Tuhan di Yerusalem. Supaya apa? Supaya ada kehadiran Tuhan di situ.
Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Daud dan pasukannya dan semua rakyatnya pindah ke Yerusalem, ke Israel, ya. Dan kemudian mereka membawa tabut itu, ya. Setelah tabut itu dibawa, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena akhirnya tabut itu ada tempat untuk tinggal di satu kota Yerusalem yang menjadi ibu kota Israel pada saat itu. Dan melalui kehadiran tabut itu menggambarkan bahwa Allah, Tuhan Allah beserta dengan Daud dan orang-orang Israel. Wah, ini berita yang sangat bersukacita, ya, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel. Tuhan ada di tengah-tengah kerajaan Daud. Sehingga Daud mengalami kemakmuran. Daud mengalami keberhasilan. Ya, semua musuhnya takut. Kenapa? Karena ada Allah yang berperang atas mereka. Sampai-sampai Daud menari-nari dia. Wah, dia buka semua bajunya. Bukan karena apa-apa. Karena Daud menganggap kalau bukan karena Tuhan, maka Daud tidak akan bisa menjadi raja. Kalau bukan karena Tuhan, maka Daud tidak akan pernah menang melawan setiap musuh-musuh Israel yang ada. Oleh karena itu ketika tabut itu masuk ke kota Yerusalem, maka Daud begitu bersuka cita. Dia membuka semua pakaiannya. Dia katakan, kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak akan pernah bisa sampai saat ini seperti ini. Dia bersuka cita, dia menari, dan itu menyukakan hati Tuhan. Walaupun istrinya Mikal mengejek dia, mengatakan, kamu ngapain seorang raja merendahkan diri, ya, sampai telanjang begitu, menari-nari, dasar kamu tidak tahu malu. Tetapi Daud berkata, ini bentuk saya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Nah, adik-adik, akhirnya Daud tinggal di kota Yerusalem dan dia menjadi seorang raja yang terkenal. Dan tidak ada satupun bangsa-bangsa yang bisa mengalahkan bangsa Israel semenjak kepemimpinan Daud. Kenapa? Karena Tuhan Allah menyertai kepemimpinan Raja Daud. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Ya, semua kita pasti diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang besar. Mungkin sekarang ini kita orang yang biasa-biasa, yang tidak dianggap oleh orang. Kita ini orang yang sederhana. Ya, orang mungkin menganggap kita ini tidak pintar-pintar amat. Di sekolah pun mungkin biasa-biasa saja. Tampilan pun biasa, tidak punya harta benda dan segala macamnya. Tapi ingat teman-teman, adik-adik, ya, ketika kamu setia sama Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, setia dan tidak pernah menyimpang kepada hal-hal yang tidak benar, maka satu saat nanti, ya, tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu hal yang besar yang telah Tuhan siapkan buat setiap kita anak-anaknya. Dan jangan lupa, kalau kita mau menuju, ya, tingkatan itu, maka jangan lupa ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Jadilah seperti Daud. Walaupun ada banyak tantangan, tetapi dia tidak takut. Dia tetap maju melawan tantangan itu. Ya, dia walaupun dia merasa ada tekanan-tekanan dalam dirinya, tetapi dia terus maju. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan Allah itu menyertai kehidupannya. Ya, nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-52, ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-52, ya. Om Fama akan bacakan demikian firman Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sekali lagi, ya. Lukas pasal 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi, di tangan Tuhanlah kita ditinggikan, dan di tangan Tuhanlah kita akan direndahkan. Jadi, hormati Tuhan, cintai Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kalian diberkati. Mari kita akan menutup firman Tuhan kali ini dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh seorang Daud yang sangat muda. Untuk menjadi seorang raja tidak mudah, tetapi Daud harus melewati pelatihan, persiapan yang cukup menjadi tantangan dan mungkin secara manusia menyakitkan.
Tetapi ketika Daud tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, tetap menghormati Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tidak menyimpang kepada kejahatan, maka Tuhan menganugerahkan Daud menjadi seorang raja atas seluruh Israel, dan menjadi seorang raja yang berkuasa, sehingga tidak ada satupun bangsa-bangsa yang berani untuk melawan bangsa Israel yang diperintahkannya. Tuhan, kami percaya apa yang terjadi dalam kehidupan Daud itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Persiapkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang setia, yang taat, sayang kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan siap untuk menghadapi tantangan apapun juga. Karena kami percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kami, supaya kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih untuk firman siang hari ini. Kami telah mendengarkannya, dan biarlah firman ini boleh hidup di dalam hidup kami, dan kami boleh menjalankannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.